2 Samuel 3 ya, ayat 1 sampai 20. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki-laki. Anak sulungnya ialah Amon dan Ahinoam, perempuan Israel. Anaknya yang kedua ialah Gilead dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maka. Anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sepaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yetriam dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh dari antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpah. Dia anak perempuan Ayah. Berkatalah Lisbeset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan besi boset itu. Katanya, "Pada anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Berseba." Dan Isboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal aku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Lisboset, anak Saul, dan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit kaftan orang Filistin." Lalu Lisboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahhurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah." Maka pulanglah dia. Sementara itu, berundinglah Abner dengan para tua-tua ya orang Israel. Katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian, dengan perantara hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin.
Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi, mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalan dengan selamat. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab, demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja. Katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusur Abner, lalu pergi membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia, dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael, adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael, adik mereka, di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakanlah pakaianmu, dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung, dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana, dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia." Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti,
selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti, atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat, setimpal dengan kejahatannya. Roma 12 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Merdu. Saudara, kalau dendam sudah kesumat itu nggak ada obatnya, saudara. Ya dilampiasin, ya hanya bisa dilampiasin. Sebab kalau enggak akan menjadi racun di dalam hatimu, ya. Dendam kalau udah kesumat nggak dilampiasin akan jadi racun, jadi penyakit dalam hidupmu. Lalu kamu lampiaskan, saudara, dendam itu akan menjadi racun dalam hidupmu. Susah ya. Dendam, kesumat, kalau tidak kamu lampiaskan akan jadi racun di hatimu, saudara. Ya kan, dalam jiwa, dalam ini ya kamu kan, apa namanya, di dalam kesehatanmu. Tapi kalau kamu lampiaskan, maka menjadi racun dalam kehidupanmu, saudara. Karena itulah yang diinginkan oleh iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri damai sejahteramu karena kamu penuh dengan dendam. Ya kan, membunuh hidupmu supaya kamu tidak punya kehidupan lagi, dan membinasakan, mengporak-porandakan hidupmu, saudara. Makanya banyak orang ya yang dia tidak mempunyai cinta yang cukup dalam hidupnya, maka ketika ada orang yang menyakiti atau dianggap sama dia, padahal belum tentu sudah menyakiti, kadang-kadang kan susah, saudara. Misalnya contoh nih, tadi Yoab sama Abisai, ya kan, dia punya adik itu tadi. Siapa namanya adiknya tadi, Pak Mulia? Ya, Pastor. Adiknya Yoab siapa tadi yang dibunuh itu? Yo tadi. Siapa itu tadi? Jadi si Yoab ya, kakak beradik bertiga, saudara. Yoab kakak beradik bertiga lalu perang ya. Yoab ini kan berpihak kepada Daud ya, karena Yoab ini sepupunya Daud, saudara ya, sepupunya. Dan pamannya, keponakannya itu ya. Nah, kalau Abner itu sepupunya Saul ya. Abner dan keluarga itu sepupunya Saul. Nah, lalu Yoab ya maju perang ya, sepupunya Daud sama sepupunya Saul, dia maju perang juga. Lalu adiknya Yoab itu ya, yang namanya Asael itu dibunuh sama Abner di medan perang, saudara. Jadi ini adalah sebuah perang, mereka ingin perang lalu mati, saudara, salah satu. Namanya perang pasti ada yang mati, ya kan? Atau ya bisa ada yang namanya perang. Tapi rupanya nggak terima. Ya. Ada orang dagang lalu rugi, nggak terima. Ada orang investasi rugi, nggak terima. Kalau Anda sudah siap investasi, Anda sudah siap rugi, saudara. Ya. Investasi itu kan bodong, Pak. Ya, bodong kan sekarang, dulunya kan namanya bodong. Itu yang kasusnya Indo apa itu ya, yang si Alvin ini lagi gegeran itu ya, Indo apa itu ya. Investasi bodong. Nah, Anda tahunya bodong dari mana? Kan setelah ada yang rugi, setelah ada yang teriak. Tadinya yang baik-baik semua ya dapat semua.
Kalau pas dapat yang rugi ya rugi, dapat yang bodoh. Nah itu kadang-kadang ya, kalau Anda investasi ya pasti bisa rugi. Kamu main air ya basah, kamu main api ya hangus. Ya tapi kan bukan begitu, ya begitulah caranya. Entah dengan bagaimana cara apinya, sudah kamu hati-hati saja apinya nyambar, sudah hati-hati saja airnya mercik. Ya kan? Kamu perang pasti ada yang mati. Kamu berhubungan satu dengan yang lain pasti ada saling menyakiti. Ya kalau gitu saya nggak mau Pak berkomunitas. Ya sudah, kamu jadi autis saja. Dan kamu berarti bukan orang Kristen. Karena kamu takut sakit hati. Kalau Anda masih takut tersakiti, maka Anda bukan seorang Kristen. Mengapa? Karena ketika Anda takut tersakiti, artinya Anda tidak punya cinta, tidak punya cadangan cinta di sini di hatimu. Ya kan? Karena kamu tidak punya cinta. Makanya kamu tidak mau disakiti, tidak mau tersakiti. Kekristenan mencari kesempurnaannya bukan di dalam gua, kayak Muhammad itu bertapa di gua. Kekristenan mencari kesempurnaannya bukan di atas gunung, seperti para biksu Buddha. Kesempurnaan seorang Kristen ketika kamu di tengah badai kehidupan. Jika kamu di dalam konflik, kamu tetap penuh dengan damai sejahtera. Saudara. Mukanya bercahaya seperti muka malaikat. Bukannya malah jadi setan. Siapa di sini yang hobi berkonflik, saudara? Siapa di sini yang bangga kalau dia bisa jadi preman? Jangan-jangan kamu belum lahir baru, saudara. Kamu belum tahu ya jahatnya saya. Saya malu, saudara. Kalau saya ketahuan, saya tiba-tiba lupa diri, saya malu, saudara. Ya, bahkan dalam marahnya saya pun dulu ya, gebrak si Agustan. Sama Santi Amer ya, saya gebrak, saudara. Saya ampuni kamu, Santi Amer. Serius, saudara, waktu saya marah sekali sama Gelarwa, kita meeting, saya gebrak, saya ampuni kamu, Santi Amer. Itu, saudara ya. Setelah itu kita tidak ada kemarahan lagi, saya nggak mau kemarahan. Sekalipun tiap hari dirasani tidak karu-karuan, saudara ya. Sama siapa itu, Owen Fang itu ya, broadcast kemana-mana ya. Jangan isi hagios.id, ya kamu udah isi hagios.id ya kamu tidak dapat bantuan. Kalau kamu ada sesuatu, ada yang meninggal ya kita tidak bisa bantu. Ya, kalau ada yang apa-apa kita nggak bisa bikin sertifikat juga. Kalau kamu tidak mau isi hagios.id dengan ini ya kamu nggak bisa dapat sertifikat. Ya. Nggak, Anda ingin dapat sertifikat, Anda ingin dapat ini tapi nggak mau isi hagios.id, padahal semua data kita di sana. Yang bikin data ini orang profesional dan kita membayar dengan cukup mahal, bukan software murahan kayak yang biasa dibikin sama Owen. Software kita software yang mahal. Itu Pak Harto yang bayarin dulu ya. Entah berapa puluh juta itu kita bikin software itu yang membangunnya ya. Sampai Pak Harto wanti-wanti, Pak hati-hati Pak, pokoknya ini kuncinya hanya di ini password. Makanya kita hati-hati, saudara ya. Dan tidak ada yang bisa mengakses karena ini sama amannya dengan database di bank. Ya, saudara ya. Jadi, saudara, keamanan itu sangat penting. Ya, tapi orang-orang berusaha memfitnah ya, saudara ya. Tapi apakah kita marah? Biarin saja. Kan kalau kamu ngikutin, kalau kamu hatimu bingung, ya itu urusan kamu, saudara. Karena kamu tidak punya iman, hati yang teguh. Ya. Kalau kita mah terus konsisten ya. Kita mau kasih makan, kita mau memberitakan Injil. Kalau Anda cuma mau ikut orang yang suka gosip, suka yang ini, terserah, tidak apa-apa kan. Anda suka ikut orang-orang yang penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, ya terserah, saudara. Kalau dendam sampai, saudara ingat ya, saudara, kalau dalam bergaul,
komunitas begini, pasti ada gesekan. Nggak usah sampai Anda mencari seri satu sama. Suami istri pasti gesekan. Oh, tapi kan sakit hati, Pak. Ya jangan kawin tuh. Jajan saja di Alexis. Loh kok Pak malah yuk jajan di Alexis? Kalau jajan di Alexis kan yang penting kamu bayar. Kalau nggak bayar kan kalau kamu nggak bayar nanti kamu digebukin sama centengnya, saudara. Asal bayar kamu nggak sakit hati. Ya, saudara ya. Nah, kalau kamu mau menikah ya kamu pasti suami istri ya pasti sakit hati ngalamin. Kalau kamu takut sakit hati, aku takut disakiti suamiku, Pak, aku takut disakiti istriku, sakit hati, Pak. Ya jangan kawin. Jajan saja dikali jodoh. Nggak punya duit, Pak. Ya susah ya sama botol aja, saudara. Nah, repot, saudara ya. Ini kamu nggak mau, itu kamu nggak mau, maunya menang-menangan sendiri. Nah, lalu dendam, cari seri ya. Kalau istrimu salah, kamu seri. Kalau suamimu salah, kamu cari seri. Kamu carinya satu sama, saudara. Ya, nah itu namanya dendam kesumat. Cari satu sama. Kenapa sih kudu satu sama? Saya mah kalau orang nyakiti saya tak diamin saja. Nggak harus cari satu sama. Apalagi kalau itu keluarga sendiri. Kalau orang lain saya lihat, kenapa? Seberapa pentingnya saya kejar. Kalau nggak ada penting, biarin saja. Apa saya rugi? Kadang-kadang. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, berapa banyak kita difitnah, nggak bisa rugi, saudara. Bahkan Gilbert ngatain saya anak iblis saja bukannya rugi, malah untung kita kok. Gilbert ngatain saya anak iblis itu saya tidak rugi, saudara. Malah saya untung. Kenapa? Donaturnya Gilbert pada lari ke kita semua sekarang, saudara. Iya kan? Kecuali kamu tidak di dalam Tuhan, mungkin kamu rugi karena tidak ada yang menjadi perlindungan bagimu, tidak ada yang menggaransi hidupmu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, apapun yang orang katakan kepadamu, apapun yang orang fitnahkan kepadamu, apapun orang sakiti kamu, ada garansinya, saudara, di dalam Tuhan. Ada jaminan bahwa kalau kamu meresponinya dengan baik, maka itu akan justru akan menjadi berkat bagi kamu. Semua panah yang dilemparkan oleh iblis itu, ya kalau kamu punya rema dan iman, perisai iman dan pedang rema, ya tidak akan mempan. Tetapi kan kamu reaksinya berlebihan. Kalau ada yang nyerang kamu kudu nyerang balik, kan kudu satu sama. Yang rugi siapa, saudara? Saudara, ketika Palestina ngelempar beribu-ribu roket, Israel cuma ngirim satu, saudara. Iya kan? Tapi jitu. Apa itu, saudara? Cinta. Ya kan? Dengan cinta, saudara. Waktu Jerman Timur itu yang lemparin Jerman Barat dengan kotoran manusia, saudara ya. Maka Jerman Barat ngelempari Jerman Timur dengan roti, saudara. Setahun kemudian, nyampe setahun kemudian temboknya jebol, saudara. Dan orang Jerman Timur yang itu sana kaya sekali. Di kita di sini ngelemparin tai, berarti punyanya cuma tai. Di sana ngelemparin roti, berarti punya roti. Anda nangkep nggak, saudara? Kalau kamu selalu melemparkan panah api yang jahat, omongan jahat, fitnahan, makian, caci maki, karena kamu punyanya cuma itu. Sebetulnya sejujurnya kamu harus ngaku bahwa kamu memang punyanya cuma omongan jahat, saudara. Tapi kalau kamu melemparkan cinta, kamu melemparkan berkat, karena kamu punyanya itu, saudara. Tapi kalau kamu ada orang lemparkan omongan jahat, kamu mau balas dengan yang jahat, energimu habis. Seharusnya hidupmu bisa memproduksi cinta, malah kamu gunakan energi dalam hidupmu untuk memproduksi kebencian. Dan residunya akan tertinggal. Rugi 2 kali kamu, saudara. 3 kali, 4 kali, 40 lipat ruginya. Tapi coba kalau ada orang melemparkan hal yang jahat kepadamu, kamu tetap memproduksi kebaikan. Tetap produksi kebaikan. Apa yang terjadi, saudara? Contoh,
Iran itu kan bolak-balik ngelempar yang jahat kan, gosok sana, gosok sini. Israel bolak-balik lempar yang baik pada Iran, menawarkan, yuk teknologi yang baik, bahkan ketika dia harus membalas pun, satu itu saja saudara, yang penting itu saja. Bukan semua, wah balas-balasan, kamu tampar aku sekali, aku tampar kamu 10 kali, Gilbert itu salah ya. Mata ganti mata, kalau kamu tampar aku sekali, aku tampar kamu 10 kali, itu Gilbert itu salah. Dia tidak ngerti sama sekali tentang Israel, saudara. Nyambu belajar teologinya di mana sih Gilbert itu ya? Kok bisa ngerti Israel begitu? Nah, Israel nggak begitu, saudara ya. Ada namanya tikun olam, ya. Bagaimana kamu membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Itu diajarkan di dalam Talmud, saudara. Bagaimana kamu membalas kejahatan dengan kebaikan? Ya, saudara ya. Ketika hatimu dikuasai semuanya dendam kesumat, kamu kan pengennya seri kan satu sama. Enggak, kamu pengennya balasnya 10 kali, saudara. Satu sama saja enggak cukup buat kamu, saudara. Percaya saya. Dan kamu akan memproduksi seluruh hidupmu, seluruh hormon tubuhmu itu akan memproduksi kebencian yang itu akan mengkonsum jiwamu, saudara. Yang akhirnya akan menarikmu ke neraka. Dan seharusnya kamu sadar bahwa kamu saat itu kamu lagi ada di neraka, loh, saudara. Kamu saat itu lagi di dunia orang mati, loh. Ketika orang mencaci maki kamu, ya orang itu sebenarnya sadar nggak sadar, dia itu lagi ada di dunia orang mati. Dia sudah mengalami Hades. Dia sedang tinggal di Hades. Lalu kamu balas dengan cinta, dengan kelembutan. Kamu saat itu sedang tinggal di Firdaus. Itu kan pilihan kamu, saudara. Kamu mau pilih tinggal di mana? Sekarang kamu sudah tahu, jangan nunggu mati. Sekarang ini kita sudah tahu, mau tinggal di Hades atau mau tinggal di Firdaus. Ketika kamu timpakan bara api di atas kepala orang yang mencaci maki kamu limpahkan berkat di atas kepala orang yang mencaci maki kamu, saudara. Dia memfitnah kamu. Kamu sedang tinggal di Firdaus. Tapi kalau kamu balas yang jahat dengan yang jahat, ternyata kalian berdua sedang tinggal di Hades. Ya, kamu tinggal di mana hari ini? Ayo, itu yang putusin kamu hari ini. Sudah ada kasih karunia dan berkat dari surga. Tinggal kamu mau terima, kamu pindah ke Firdaus. Oh, udah bisa. Saya ini preman, saya ini mantan penjahat, harus tak balas ya. Udah, memang kamu masih di sana mamun rokok, pancen amun rokok, iya kan? Makanya kobongan kayak apa itu ya? Apa itu yang filmnya Nicolas Cage itu, yang kepala tengkorak yang besar seperti keluar apinya gitu ya? Saya lupa itu Nicolas Cage itu filmnya itu. Aduh, nggak sini api kok. Itu tadi ya. Kalau saya memang ghostwriter. Ya, kalau kita tinggalnya di Hades, penuh dengan damai sejahtera. Jangan bangga kalau kamu bisa membalas orang sebagai goblok. Banggalah, bersukacitalah kalau kamu bisa memberkati orang-orang yang jahati kamu, saudara. Kayak kita ya, berkati Agustan. Kita berkati orang-orang yang mencaci maki kita. Ya kan? Tapi biasanya kalau orang sudah mencaci maki kita, terus kita tawarkan berkat, nggak mau, saudara, gengsi. Ya, salah dia, saudara ya. Salah dia, goblok. Coba kalau kita baik, kita selalu ya, penuh dengan berkat. Orang kalau yang penuh kebencian kan gengsinya gede, saudara. Kalau mau ditawarkan kebaikan kan dia nggak mau, saudara, gengsi. Makanya berkatnya jauh ya. Orang yang ngamukan, orang dendam itu berkatnya jauh, saudara. Tapi coba orang kayak saya, penuh dengan pengampunan, berkatnya sepanjang masa, lagi nggak punya duit aja, nanti tiba-tiba dia ngirimin duit, saudara. Tuhan Yesus memberkati.